Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan hidayahnya, kami dapat menyelesaikan tugas mereview jurnal pada mata kuliah metode penelitian kuantitatif dengan judul Perhatian Orang Tua dan Motivasi Belajar Siswa yang Berlatar Belakang Melayu dan Jawa, dengan menggunakan metode penelitian komparatif. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Itsar Bolorangka MPD Kons selaku dosen mata kuliah metode penelitian kuantitatif yang telah memberikan tugas ini. Kami menyadari dalam review jurnal ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk menyempurnakan hasil dari mereview jurnal yang kami lakukan. Selamat menyaksikan video dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Rizka Apriliani dengan NPM 2019 01500 Saya di sini sebagai ketua kelompok 7. Di sini saya akan mereview poin A dan B. Pertama, poin A, yaitu judul. Pada jurnal yang akan kita bahas adalah judulnya Perhatian Orang Tua dan Motivasi Belajar Siswa yang Berlatar Belakang Melayu dan Jawa. Bisa kita lihat, penulisan judulnya hampir sempurna, yaitu ditulis dengan menggunakan huruf kapital dan tebal dari mulai ukuran huruf dan jenis font sudah bagus, dan mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Jumlah katanya pun terdapat 12 kata, tidak lebih dari 20 kata. Kemudian hampir menyerupai segitiga terbalik. Akan tetapi menurut saya kurang berbentuk segitiga karena hanya ada 2 tingkat saja. Poin B. Jurnal ini diterbitkan di Jurnal Bimbingan dan Konseling pada bulan Desember di tahun 2017. Menurut saya penempatannya kurang strategis, yaitu terletak di bawah, akan tetapi menggunakan huruf tebal sehingga pembaca bisa melihat itu. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu siapa yang meneliti artikel tersebut. Artikel ini diteliti oleh Hasbuyanti, Herman Nirwana, dan Baharnis. Untuk penulisan nama peneliti sudah bagus karena sudah sesuai dengan kaidah penulisan yang menempatkan huruf kapital pada awal nama penulis. Selanjutnya, jelaskan apa latar belakang utama dalam riset di artikel tersebut. Latar belakang utama dalam riset artikel tersebut adalah pendidikan merupakan proses yang dapat dimanfaatkan siswa untuk mengembangkan potensi diri. Inti dari pendidikan adalah belajar. Tidak ada pendidikan tanpa kegiatan belajar. Belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan suatu perubahan, baik perubahan sikap atau tingkah laku. Proses belajar siswa dipengaruhi oleh lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Orang tua mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar dalam keluarga. Jamaran 2013 menjelaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang dapat menjadikan anak siap dalam kehidupan bermasyarakat. Pepatah mengatakan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Hal ini berkaitan dengan dua hal, yaitu gen yang diturunkan dari orang tua dan pengajaran yang dibentuk dalam keluarga. Kedua hal tersebut dapat mempengaruhi seorang anak dalam pembentukan karakter dan proses belajar. Berdasarkan hasil hal tersebut, dapat dipahami bahwa ayah dan ibu selaku orang tua dalam keluarga memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan proses belajar anak. Selain perhatian yang diberikan orang tua, hal lain yang dapat mempengaruhi hasil belajar adalah motivasi belajar siswa. Dengan adanya motivasi belajar yang tinggi, siswa akan mempengaruhi hasil belajar yang memuaskan. Bahwa suatu budaya mengatur bagaimana individu bertingkah laku yang mencakup kebiasaan dan rutinitas sehari-hari, keturunan, gaya interaksi interpersonal, dan mengajar yang merupakan ciri khas dari suatu kebudayaan, sehingga dapat menjadi kebiasaan sehari-hari individu tersebut. Keunikan suatu budaya tergambar melalui perhatian yang diberikan orang tua dalam suatu keluarga.
Perhatian yang diberikan orang tua akan berbeda dari suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Menurut pendapat saya, dalam penulisan artikel tersebut sudah sesuai dengan kaidah penulisan yang ada, seperti penulisannya sudah mulai menjorok ke dalam, menggunakan tata kanan kiri, ukuran font 12, dan menggunakan tulisan Times New Roman. Saya Skalarum Prativi Suryana, NPM 2019-01500616. Pada bagian ini saya akan menjelaskan poin E, yaitu sisi yang menarik atau signifikan dari hasil penelitian yang berjudul Perhatian Orang Tua dan Motivasi Belajar Siswa yang Berlatar Belakang Melayu dan Jawa. Sisi yang signifikan tersebut yaitu berdasarkan peringkat 5 besar yang didapatkan siswa pada kelas masing-masing, maka terlihat perbedaan dalam pencapaian hasil belajar siswa apabila dikelompokkan menurut budayanya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di samping. Berdasarkan tabel di samping dapat disimpulkan bahwa siswa yang berlatar belakang budaya yang berbeda memiliki perbedaan dalam pencapaian hasil belajarnya. Siswa yang berlatar belakang budaya Jawa mendominasi peringkat pada setiap kelas daripada siswa yang berlatar belakang budaya Melayu, Minangkabau, dan Batak. Apabila dibandingkan antara siswa yang berlatar belakang budaya Melayu dan Jawa, terdapat perbedaan yang sangat sedikit dalam pencapaian hasil belajarnya. Sedangkan pada siswa yang berlatar belakang budaya Minang dan Batak memperoleh hasil belajar yang berbeda dengan siswa yang berlatar belakang budaya Melayu dan Jawa. Sisi yang menarik dan signifikan yang diteliti oleh peneliti ini sudah baik karena sesuai dengan latar belakang yang peneliti tulis. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin F, yaitu letak originality atau kebaharuan dari penelitian ini. Dari penelitian ini tidak ditemukan letak originality atau pembaharuan, artinya peneliti ini belum pernah meneliti tentang perhatian orang tua dan motivasi belajar siswa yang berlatar belakang Melayu dan Jawa sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai poin G, yaitu apa saja masalah yang ingin dijawab oleh peneliti artikel tersebut. Peneliti ingin menjawab mengenai masalah pemahaman yang mendalam mengenai latar belakang budaya siswa sebagai salah satu unsur yang mempengaruhi perhatian orang tua dan motivasi belajar siswa. Kemudian selanjutnya untuk poin H, metode apa yang dipakai dan alasan kenapa metode itu yang peneliti pilih untuk penelitiannya, yaitu peneliti ini menggunakan metode kuantitatif jenis deskriptif dan studi komparatif, yang mana siswa SMP 1 Siak Hulu menjadi populasinya dengan mengambil 200 siswa sebagai sampel yang kemudian dilanjutkan dengan teknik simple sample random. Maksud saya teknik simple random sampling karena peneliti ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya fenomena perhatian orang tua dan motivasi belajar siswa yang berlatar belakang Melayu dan Jawa. Baik, selanjutnya pada poin I, kelompok kami diminta untuk menjelaskan desain penelitian pada artikel jurnal yang dipilih. Pada artikel dijelaskan desain penelitian menggunakan prosedur penelitian kuantitatif, jenis deskriptif, dan studi komparatif. Dipilih dengan rumus Slovin dan dilanjutkan dengan teknik simple random sampling. Instrumen yang digunakan yaitu adalah skala Likert. Selanjutnya pada poin J, yaitu apakah kesimpulan menjawab semua pertanyaan penelitian di dalam artikel itu? Jawabannya yaitu adalah kesimpulannya yaitu sudah, karena berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian maka dapat dikemukakan 5 hasil kesimpulan seperti yang ada di dalam artikel. Poin K. Pada poin K, masalah yang masih atau belum terselesaikan dari penelitian ini adalah terletak pada perhatian orang tua dan motivasi belajar siswa, terutama siswa yang berlatar belakang budaya Melayu. Maka dari itu, saran untuk peneliti berikutnya harus lebih meningkatkan perhatian orang tua dan motivasi siswa
dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan orang tua dan status ekonomi keluarga. Dan pada poin L, yaitu 5 judul terkait adalah yang pertama, layanan bimbingan kelompok dalam meningkatkan motivasi belajar siswa yang berlatar belakang budaya Melayu. Yang kedua, pola asuh orang tua terhadap kemandirian dan motivasi belajar siswa yang berlatar belakang budaya Melayu dan Jawa. Judul yang ketiga, perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa yang berlatar belakang budaya Melayu dan Jawa. Judul yang keempat, perhatian orang tua terhadap kemandirian belajar dan motivasi belajar siswa yang berlatar belakang budaya Melayu. Yang kelima, perhatian orang tua dalam mendukung keterampilan sosial anak dan motivasi belajar yang berlatar belakang Melayu. Nah, kelima judul ini berkaitan karena dengan meningkatkan motivasi belajar siswa, maka siswa akan mendapatkan prestasi akademik yang baik.